Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup dan memberi kehidupan kepada kita hingga sampai di subuh ini, di pagi ini, dalam rangka bermuajahah, bertemu muka, bertatap wajah, melengkapi aktivitas kehidupan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kesehatan dan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amaliyah ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Hisnul Muslim ini dengan memasuki materi ke-91, bagian terakhir dari zikir dan doa pagi serta petang. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir dan atau doa yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan dianjurkan kepada kita semua adalah kalimat subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin. Kalimat subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Sahabiyul hadis, sahabat perawi hadis ini huwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis yang lengkap disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qalaha mi'ata marratin. Siapa saja yang mengucapkan kedua kalimat subhanallah wa bihamdi, mengucapkan itu mi'ata marratin sebanyak 100 kali, hina yusbihu wa hina yumsi, di waktu pagi maupun di waktu petang, lam yati ahadun yaumal qiyamati bi afdali mimma jaa bihi, maka tidak ada seorang pun pada hari kiamat nanti datang dengan pahala lebih utama daripadanya, illa ahadun qala mithla ma qala auzada alaihi, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti ucapannya atau lebih banyak daripada yang dia ucapkan. Jadi hal ini senada dengan keterangan yang sering kita dengar bahwa ada satu amalan yang ringan dilakukan tapi berat di timbangan di akhirat, yaitu kalimat subhanallahi
wa subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi dalam hadis ini subhanallahi wa bihamdi. Kalimat mi'ata marratin 100 kali. Ta'yinul mi'ata li hikmati bi ilmiha syari'. Maksudnya adalah penentuan jumlah 100 ini dikarenakan ada suatu hikmah, bukan maca-maca kata musannif. Li hikmatin dikarena ada hikmah ya'lamuha asy-syari'u, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat atau ketentuan kepada kita. Wa khufiya wajhuha alaina, yang pasti itu akan menjadikan sebuah hal yang tersembunyi bagi kita semua. Terkadang ada orang bertanya kan, apa hikmahnya baca ini, apa hikmahnya baca itu, kok pakai disebut ke jumlahnya sekian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama itu sudah ketentuan dari apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dianjurkan kita setelah sholat berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir alhamdulillah takbir 33, dan seterusnya. Ini merangkum sebuah kalimat penjelasan bahwa semua itu adalah hikmah, ada hikmah tersembunyi bagi kita semua yang secara hakiki berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari kiamat nanti tidak ada seseorang yang memperoleh pahala yang lebih utama dalam konteks penjelasan hadis ini, kecuali orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi secara ikhlas sebanyak 100 kali. Bahkan lebih banyak pahalanya dari apa yang dia ucapkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha melipat gandakan pahala bagi siapapun yang menghendakinya. Kemudian ke yang berikutnya, zikir atau doa ada 2 kali ditulis di situ sengaja untuk melengkapi risalah. Ada 1 kali ya, tapi di sini di uraiannya ada 2. Yang intinya atau kalimatnya sama, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok agak beda uji kawan itu? Ini dalam riwayat Abu Asyas. Dalam hal ini tidak ada kalimat yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli yuhyi wa yumit, tidak ada. Yang sering kita dengar sehari-hari banyak yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Dalam sependapat kalimat yuhyi wa yumit adalah tambahan dari beberapa orang atau dari sebagian ulama. Tapi kalau menurut jalur hadis ini di sini di kitab ini atau melalui jalur sanad ini tanpa yuhyi wa yumitu. Disebutkan dalam kelengkapan hadisnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa saja orang yang pada pagi hari, pada waktu subuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana lahu idla raqabati min waladi Ismail. Pahalanya sama halnya dengan membebaskan raqabati min waladi Ismail, budak dari keturunan anak Nabi Ismail. Wa kutiba lahu asyru hasanatin, yang akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan 10 kebaikan. Wa anhu asyru sayyiatin, dan akan dapat menghapuskan 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan akan
menjadikan dia terangkat derajatnya 10 tingkatan. Wa kana fi hizrin minasyaitani hatta yumsi, dan akan terbentengi dirinya dari segala bentuk godaan atau dari segala kejahatan setan sampai tibanya waktu sore. Kana lahu misla dzalika hatta yusbihu. Begitu juga ketika dia baca di sore hari sampai ke subuh. Kalau melihat kalimat hadis ini bahwa pahalanya sedemikian rupa, diantaranya sama dengan membebaskan satu anak, satu budak. Ada yang berpendapat mengkonversi harga membebaskan budak itu berapa biayanya. Ada yang mengatakan lebih kurang 35 sampai 50 juta kalau dihargakan, kalau dikonversikan ke uang zaman sekarang. Artinya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali saja dengan penuh keikhlasan dan keimanan, maka dia patut mendapatkan pahala sama dengan berinfak dengan jumlah uang lebih kurang 35 sampai 50 juta. Kalau mah itu udah usah lah nyumbang masjid baco ini be. Pergilah Haji Alek katanya kan, dengan Haji Miftah dan yang lain-lain berengko nyari dana. Lah salah pula. Ini kan perbandingan atau dalam konversi pahala kalau dimaterikan. Tapi kan semua itu investasi bagi kita di akhirat kelak. Sebab di akhirat mah tidak berlaku rupiah. Kemudian yang berikutnya yang ke-93 sama juga kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi riwayat ini atau yang ini yang dinukil kalau tidak salah di risalah yang Bapak Ibu pegang itu dari riwayat Abu Hurairah. Dari periwayat hadisnya adalah Abu Hurairah atau sanadnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam kitab Fathul Bari. Nah, ada dua hadis berarti tanpa yuhyi wa yumitu dalam zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah langsung lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana yang berikutnya? Yang berikutnya zikir yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pagi hari atau sore hari adalah Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatihi atau wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati sebanyak 3 kali. Salasa marratin idza asbaha, dibaca sebanyak 3 kali apabila atau pada saat waktu pagi waktu subuh. Sahabiul hadis sudah disampaikan. Sahabiul hadis ini adalah Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar yang sampai kepada kita melalui riwayat Imam Muslim. Hadis ini pada lengkapnya menyatakan dalam sebuah kesempatan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Juwairiyah binti Al-Harith itu bunyi hadisnya an Juwairiyah ummil mukminin radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam min indiha bukratan hina shallal subha. Dari Juwairiyah yaitu ummul mukminin radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar pada waktu pagi di saat Juwairiyah itu akan sholat subuh. Beliau keluar kemana? Ke masjid.
Wa hiya fi masjidiha, di masjidnya. Summa raja'a ba'daan adha. Kemudian beliau kembali setelah masuknya waktu duha. Wa hiya jalisatun faqala ma zilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan bahwa sepulang Nabi dari masjid di waktu pagi itu, beliau berkata kepada Juwairiyah, apakah kamu tetap pada keadaanmu saat kutinggal di masjid tadi? Juwairiyah menjawab, maka berkatalah Rasulullah SAW, ketahuilah saya telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Kalimat yang mana? Yaitu kalimat 1, Subhanallah wa bihamdi, 2, adada khalqih, 3, waridha nafsih, dan 4, wazinata arsyihi wa midada kalimati. Nah, dalam hal ini penjelasan Juwairiyah tersebut menyampaikan penjelasan kepada kita bahwa Nabi SAW selepas sholat subuh sampai dia ke waktu duha tidak lepas atau senantiasa membiasakan diri mengucapkan 4 kalimat ini sebanyak 3 kali. Dengan kata lain bahwa hendaklah kita sebagai umat Nabi SAW membiasakan diri sebelum selesai kita beribadah, setelah selesai beribadah subuh, sebelum meninggalkan masjid, kalau yang biasa di masjid, sebelum meninggalkan sajadah tempat sholat kita kalau di rumah misalnya atau tempat lain, maka ucapkanlah kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maksud zikir di sini, ada zikir di sini adalah untuk mubalaghah, kata pendapat ulama penyusun kitab ini. Mubalaghah itu maksudnya memperbesar jumlah yang banyak atau membesarkan kuantitas atau jumlahnya, diperbanyak jumlahnya, dalam arti berarti jadi banyak, jadi besar angkanya. Tetapi hakikatnya yang ingin dicapai adalah kebesaran, keagungan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zikir tersebut ada beberapa keutamaan yang nantinya akan diperoleh atau akan diterima oleh kita pada saatnya Allah menghendaki kita di yaumil baqa, di hari keabadian, yaitu akhirat. Untuk apa? Untuk pertama kalinya disebutkan jumlah makhluknya. Jadi dalam hal ini apa? Jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbilang menurut ilmu kita, maka itu menggambarkan betapa tidak terbatasnya keagungan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hal itu kalau dibandingkan dengan pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip hanya melalui pengucapan sebuah zikir seperti halnya kalimat-kalimat zikir yang tadi, maka semua itu nanti sungguh merupakan sesuatu yang tidak terhingga. Saking besarnya, maka di sini dikatakan al-mubalaghah atau sebagai apa? Sebagai motivasi untuk memperbesar banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada kita. Karena apa, hadirin rahimakumullah, ini penting disampaikan. Karena betapa banyak orang zaman sekarang yang terkadang menyepelekan zikir ini. Di satu sisi dia rajin beribadah mahdhah, tapi di sisi lain terkadang melalaikan ibadah yang lainnya. Kalau dikatakan kita rajin sholat itu memang ibadah yang pokok, yang menurut para ulama dan kita meyakininya bahwa tanpa ibadah sholat maka tidak ada pahala yang bisa menempel padanya. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita menyantap sebuah makanan, ibadah sholat yang 5 waktu itu kan sebagai menu utama, makanan pokoknya. Kalau dalam hidangan sehari-hari ibarat nasinya.
Sementara yang lainnya sholat sunnah, zikir dan lain sebagainya adalah lauk pauknya. Coba bandingkan bagaimana nikmatnya seseorang makan hanya nasi saja dibandingkan dengan orang yang makan lengkap dengan lauk pauknya. Nah, kemudian dalam hal ini ada yang mengatakan, kebanyakan dalam mengamalkan amalan sunnah itu seolah-olah asal karena memiliki pemahaman bahwa ibadah sunnah itu menutup kekurangan pada ibadah wajib. Ada kan yang seperti itu pendapatnya? Misal, sholat rawatib itu yang penting, sholat rawatib itu tidak selengkap dilakukan atau melakukannya tak selengkap sholat fardu. Ya, termasuk yang ngomong ini terkadang suka melakukan atau sering melakukan sholat sunnah, rawatib atau yang lainnya tidak selengkap pada sholat fardu. Misal, kalau sholat fardu itu dari sunat hayat sampai sunat ab'ad dilakukan. Dari mulai takbiratul ihram, kemudian sebelum Fatihah maca doa istiftah, yang itu sunat hayat. Kemudian setelah Fatihah baca surah, terus kemudian baca doa ruku, doa sujud 3 kali. Kemudian baca tasyahud akhir lengkap sampai hamidum majid, tambahannya setelah sholawat sampai ke doa-doa yang lain. Misal itu dalam sholat fardu. Tapi ketika sholat rawatib atau sholat sunnah terkadang loncat saja Allahu Akbar, langsung Alhamdulillah. Bukan terkadang, sering kita melakukan. Kenapa melakukan seperti itu? Ada yang nanya. Ada yang mengatakan karena ya untuk menambah pahala jika ada kekurangan pada sholat fardu. Ada yang berpendapat lagi, kalau misalnya sholat sunnah atau ibadah sunnah tadi dijadikan sebagai penutup atau pelengkap, apalagi sebagai penyempurna, maka sejatinya yang sunnah tadi lebih dilengkapkan. Nah, dalam hal ini hadirin rahimakumullah, muncullah pendapat ulama yang mengatakan sesuai dengan keterangan Nabi SAW, khususnya kepada para imam, kalau sholat berjamaah, wahai imam, ringkaskan sholatnya, ringankan sholatnya, bukan ringkaskan, ringankan sholatmu. Lain dengan sholat sendirian. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau sholat sendirian, dalam hal ini sholat sunnah misalnya, selengkap-lengkapnya. Maka saya sering melihat dalam hal ini orang yang pecah nikmatnya jika dia sholat sunat rawatib itu. Lamun yang tahiyatnya itu mungkin ngamal ke sebuah keterangan yang mengatakan bahwa berdoalah fi duburis sholat, di akhir sholat. Maksud dubur sholat itu kan salah satunya apa? Di penghujung sholat sebelum salam. Maka ku yakin orang itu setelah hamidum majid misalnya, atau setelah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalau kebanyakan kita langsung salam kan. Tapi ada yang nambah sampai hamidum majid. Ada yang nambah lagi kayaknya dia itu dengan doa-doa lain. Lamun ya. Ku perhatikan bukan sekali dua, Pak. Pecahnya nikmat nian dia melihat orang yang sholat seperti itu. Allah alam, tapi kita hanya melihat sebatas fisiknya saja. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang berikutnya yang ke-95 di sini. Doa pagi hari itu yang tidak boleh atau yang sering kali Nabi biasakan dan tidak pernah dilupakan menurut sebuah riwayat, kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, sekalian bukan titip dari Nabi, titip aku juga pesan. Semenjak hafal doa ini, insya Allah, kecuali kalau lupa atau terburu-buru, setiap setelah sholat subuh tidak pernah lupa kalimat ini. Doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala idza asbaha. Sahabat perawi hadis ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dalam sebuah keterangan dinyatakan bahwa
Ummu Salamah melihat Nabi, mendengar Nabi, menyaksikan Nabi, tidak pernah luput setiap pagi. Yang dikatakan pagi itu kapan? Sebelum masuknya waktu duha ya. Pagi pada subuh, baik setelah sholat subuh atau baik mengiringi sholat subuh maupun setelahnya. Ucapkan kalimat, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang suci, kemudian amalan ibadah yang kau terima atau yang diijabah. Kemudian yang ke-96, zikir yang didawamkan atau yang dibiasakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita sering mendengar astaghfirullahalazim. Menurut redaksi aslinya dari Nabi, istighfar itu tanpa al-azim. Kebanyakan dalam riwayat hadis seperti itu. Astagfirullah, 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 itulah istighfar. Sampai kepada kita ada pendapat ditambahi oleh para ulama. Ijma para ulama tambahi al-azim. Ditambahi lagi dengan kalimat-kalimat lain. Di antaranya ada yang disebut dengan istighfar sayyidul istighfar. Silahkan, intinya jangan yang penting intinya tidak lepas dari makna permohonan ampun kepada Allah. Nah, dalam kalimat ini, dalam kalimat zikir ini, Nabi SAW menganjurkan kepada kita setiap hari, bukan setiap pagi atau sore saja, setiap hari. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, sebanyak mi'ata marratin fil yaum, sebanyak 100 kali. Tidaklah Pak. Ada yang mengatakan ya astagfirullah saja. Dalam riwayat lain astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak sampai 5 menit Pak. 100 kali istighfar itu. Sahabat perawi hadis ini adalah Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani. Kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, yang artinya saya memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, secara eksplisit dari perkataan ini Nabi memohon ampunan kepada Allah dan bertekad untuk melakukan taubat. Orang yang jasus mencari-cari kelemahan kita bertanya, nabimu itu kan sudah dijamin masuk surga. Nabimu itu yang namanya Muhammad bin Abdullah, Rasul terakhir ujimu, ada orang yang misal seperti itu. Kan sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kenapa dia masih menyebut astagfirullah? Nah, menurut para ulama, munculnya kalimat permohonan Nabi SAW yang jelas-jelas maksum dalam arti terhindar dari dosa dan maksiat, ini adalah bukan sesuatu yang harus menimbulkan pertanyaan bagi kita yang mengimaninya. Justru ini dilakukan oleh Nabi atau disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai pelajaran bahwa diri kita ini adalah manusia, makhluk Allah yang tidak bakalan lepas dari dosa dan kesalahan. Coba kita koreksi masing-masing. Kita introspeksi bahwa dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, detik per detik, menit per menit, rasanya zaman sekarang mulai keluar rumah dosa di mana-mana. Baik itu dosa penglihatan, pendengaran sampai ke tindakan. Jadi sebelum adanya fenomena seperti ini, lebih kurang 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah mengajarkan kepada kita, mintalah taubat kepada Allah. Kan itu inti pelajarannya. Mintalah ampunan kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, minimal dengan istighfar setiap hari 100 kali. Karena boleh jadi dosa yang kita lakukan dari mulai awal bangun tidur sampai tidur lagi lebih justru dari 100 kali. Jadi bahasa bibir ini astagfirullah, astagfirullah. Tuh. Maka dalam hal ini hadirin rahimakumullah, mengapa beliau beristighfar sebanyak ini? Jawabannya pasti banyak.
kalau mau dikutak-katik. Tapi intinya itu tadi pelajaran bagi kita. Maaf ngomong, sekarang kan ada orang yang termasuk kaum, sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, kaum liberal, berbebas berpikir, merasuki pemahaman kita. Kalau kita tidak pandai-pandai bersikap dan berpikir, maka kita akan terlena dari pemahaman, dari pikiran yang keliru. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir sebelum sholawat ya, yang terakhir zikir adalah doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Salasa marratin idza amsa. Kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Salasa marratin 3 kali idza amsa pada waktu sore hari. Dalam sebuah hadis secara lengkap yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa man qala, siapa yang mengatakan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq idza amsa, pada waktu sore atau ketika masuknya waktu sore hari, salah sama rotin sebanyak 3 kali, lam tadurruhu humatun tilkal lailah, maka bagi dirinya tidak akan terkena maldorot, suatu penyakit apapun pada malam harinya. Kalimat humatun atau humatun tanpa tasdid ya, kalimat humatun di hadis ini diartikan sebagai, ada pendapat yang mengatakan summa pakai sin bukan pakai sa. Summa artinya racun. Summa wal makna annahu la yadurru samun fi tilkal laila allati qultu fiha qauluhu humatun hadad du'a. Jadi dalam hal ini kalimat humatun itu diartikan secara bebas diterjemah tadi adalah penyakit, tapi secara tekstual humatun itu diartikan sebagai racun. Dalam hal ini ada pendapat ulama yang mengatakan ketika seseorang ingin atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebuah minuman atau makanan yang dalam tanda kutip diragukan oleh kita khawatir mengandung racun, maka bacalah doa ini atau zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kalau kiai kami, guru-guru kami mengajarkan, kalau kamu pergi atau ada di tempat baru, berhati-hatilah. Tentu kemanapun kita harus minta perlindungan kepada Allah. Misal di perjalanan kita singgah, orang tidak kenal, ya kita berhusnudzon baik, nyuguhi minuman makanan. Maka sebelumnya ya memang disunahkan membacalah minimal bismillah. Tambahi dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ajaran dari orang-orang atau guru-guru kita dulu. Insya Allah dengan cara itu apapun bentuk kejelekan yang disasarkan, ditujukan kepada kita dari orang-orang yang tidak baik tujuannya, maka Allah lindungi dari kita. Yang terakhir, zikir yang diucapkan oleh kita pada waktu pagi atau siang sore hari adalah sholawat. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Minimalnya menurut anjuran di kitab ini adalah 10 kali. Jadi setiap sore menjelang berangkat ke masjid misalnya, belum berangkat baca Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, dan seterusnya sampai 10 kali. Ini akan kalau dilakukan, diucapkan secara ikhlas, insya Allah menjamin diri kita dengan izin Allah di akhirat kelak patut mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya hina yusbihu asyra wa hina yumsi asyra adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Itulah kata Nabi, siapa saja yang bersolawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali, sore 10 kali, maka adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Niscaya ia mendapat syafaatku pada hari kiamat.
Semoga kita semua bisa sedikit demi sedikit mengamalkan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Khudma sofa wa da'ma kadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.